Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Ya, masih di channel Mister Alfi Banda. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi terkait tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang nanti akan diberlakukan pada tahun 2025, ya. Ada transformasi penyempurnaan yang nanti akan diberlakukan terkait tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025 sebagaimana arahan Kemendikdasmen, ya, yang disampaikan oleh beliau pada puncak perayaan Hari Guru Nasional tahun 2024. Seperti apa penyempurnaan tersebut? Mari kita ikuti penjelasan lewat video ini. Ya, puncak Hari Guru Nasional yaitu pada tanggal 28 November 2024 kemarin, Pak Menteri mengarahkan bahwa para guru tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja guru, ya, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang lebih simpel lagi. Artinya tidak ribet dan tidak perlu ribut. Nah, seperti apa nih, ya, pengelolaan kinerja yang tidak ribet dan tidak perlu ribut? Nah, ini Ibu Bapak sekalian, saran kinerja pegawai dalam pengelolaan kinerja cukup 1 tahun sekali. Yang tadinya kita lakukan atau yang saat ini di tahun 2024 yang dilakukan 1 tahun 2 kali per semester, ya. Nah, nanti pada tahun 2025 itu akan diberlakukan setahun sekali. Jadi tidak perlu mengunggah dokumen akuntabilitas dan pengembangan kompetensi, tidak lagi berbasis poin, serta tidak mengunggah sertifikat bukti dukung. Nah, ini Ibu Bapak sekalian yang menjadi fokus penyempurnaan pengelolaan kinerja di tahun 2025. Ya, kebijakan tersebut merupakan respon, ya, dan jawaban kami atas aspirasi para guru serta pemenuhan arahan Bapak Presiden akan pelayanan birokrasi yang tidak ribet, tidak birokratis, ya, tidak berbelit dan tidak mempersulit masyarakat. Nah, sehingga ini menjadi acuan, ya, yang nantinya akan diberlakukan pada tahun 2025. Nah, kita tahu bersama bahwa variabel dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sejak tahun 2024 itu ada 3, yaitu bebas administrasi, ya, terus indikator yang relevan, dan unjuk kinerja yang berdampak. Nah, berdasarkan arahan Mendikdasmen, ya, dan juga upaya untuk transformasi penyempurnaan di tahun 2025, didapatkan bahwa sebelumnya pegawai itu tersita waktu, ya, untuk laporan administratif, sementara atasan mengevaluasi kinerja berdasarkan dokumen administrasi secara manual. Ya, ini yang kita lakukan pertama, ya, kita mengunggah berbagai dokumen ke PMM, ya. Nah, sehingga ini dianggap, ya, terlalu banyak menyita waktu kita, baik itu RPP pada saat observasi maupun sertifikat-sertifikat, ya, daftar kehadiran atau rangkuman kehadiran guru dan sebagainya, ya, termasuk laporan tugas tambahan, ya. Nah, ini dianggap atau diasumsikan Ibu Bapak sekalian bahwa banyak guru yang tersita waktunya untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, harus scan, ya, harus men-scan PDF kan, bahkan sudah PDF kan ukurannya juga terlalu besar, ya, tidak bisa diterima di aplikasi sehingga di resize lagi, dan ini membuat pekerjaan yang sangat banyak juga untuk guru. Sehingga diharapkan nanti di tahun 2005 nanti, ya, 2025 nanti, ya, transformasinya atau penyempurnaannya adalah
Penyelarasan teknologi mempermudah pengelolaan kinerja dengan mengurangi dokumen yang perlu disiapkan dan direview oleh atasan. Nah, Ibu Bapak sekalian, di sini tidak ada lagi kita mengunggah dokumen ke pengelolaan kinerja ya, yang nantinya akan menggunakan platform dari Kemendikdasmen ya. Nah, tidak lagi mengunggah, jadi cukup nanti dikonfirmasi dengan kepala sekolah, ibu bapak tinggal menyetujui saja dan melaporkan. Silakan berdialog dan diskusi dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah cukup memberi centang bahwa sudah dilakukan. Ini lebih sederhana lagi ya. Kemudian yang kedua adalah indikator yang relevan ya, indikator kinerja sebelumnya, yaitu bagaimana guru dan kepala sekolah itu diukur dari banyaknya indikator membuat fokus peningkatan kinerja sulit dicapai. Nah, harapannya nanti Ibu Bapak di tahun 2025 pegawai memilih satu indikator kinerja yang relevan ditingkatkan. Nah, cukup satu aja nih Bapak Ibu memilih ya dalam satu tahun. Sementara atasan menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Nah, pemilihan indikator ini juga disesuaikan dengan kompetensi guru dan kepala sekolah ya, dan juga bisa menyesuaikan atau berdasar dari raport pendidikan sekolah dan di bagian mana yang perlu ditingkatkan oleh pegawai atau guru. Nah, ini harapan perubahan di tahun 2025. Yang ketiga adalah unjuk kinerja yang berdampak. Nah, oke. Tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Nah, ini terjadi banyak kemarin ya di tahun 2024 hanya mengejar sertifikat, semakin banyak sertifikat ya dianggap memiliki poin lebih banyak, kemudian berbasis administratif. Nah, harapannya nanti akan disempurnakan tahun 2025, yaitu atasan mendukung peningkatan yang berdampak, terutama pembelajaran peserta didik melalui pemantauan, pembinaan, dan evaluasi kinerja. Jadi, kalau kita mau telaah ya secara detail ya pada slide ini, bahwasanya pengelolaan kinerja 2025 lebih fokus bagaimana guru membangun dialog secara langsung ya, berefleksi atas apa yang telah dilakukan dengan kepala sekolah di sekolahnya. Nah, nanti di sistem kita cukup mengkonfirmasi hasilnya saja. Tidak perlu mengupload, tidak perlu mengejar poin ya, dan tidak perlu juga Bapak Ibu mengejar sertifikat sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi di balik itu semua tetap kita konsisten untuk terus mengembangkan diri dan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi kita. Bu Bapak sekalian, masih terkait tentang arahan Mendikdasmen ya. Ini beberapa masukan di lapangan ya yang didapatkan oleh Pak Menteri dan menjadi arahan untuk penyempurnaan pengelolaan kinerja di tahun 2025. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak berbasis poin, tidak perlu mengunggah dokumen ya. Periode pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah maupun pengawas itu hanya 1 kali dalam setahun. Nah, ini keren ya, berarti kita tidak perlu mengulang siklus yang sama di setiap semester. Kita cukup melakukan tahapan-tahapan yang nantinya masih juga mirip dengan siklus pengelolaan kinerja di tahun 2024, namun durasinya itu 1 tahun. Oke. Nah, penyempurnaan dalam sistem itu adalah satu guru dan KS memilih indikator kompetensi. Nah, kemudian guru dan kepala sekolah mengisi refleksi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dan atasan melakukan konfirmasi. Nah, oke, tidak ada poin pengembangan kompetensi dan unggah sertifikat. Kemudian guru dan kepala sekolah tidak perlu unggah bukti dokumen dalam sistem ya. Ini unggah dokumen terkait tentang unggah dokumen akuntabilitas. Di sistem nantinya guru hanya mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan tugas pokok telah selesai. Kemudian kepala sekolah melakukan konfirmasi. Nah, jadi hasilnya aja yang kita laporkan nanti, tapi tidak dalam bentuk mengupload ya. Cukup mengkonfirmasi bahwa saya sudah lakukan. Nah, kemudian nanti kepala sekolah akan memantau juga di akun kepala sekolah sebagai atasan.
Oh ya, dia sudah lakukan. Jadi cukup centang-centang aja di dalam. Nah, kemudian di sistem pada unggah dokumen akuntabilitas ini, kepala sekolah cukup melakukan konfirmasi ketersediaan dan kesiapan dokumen tanpa perlu mengunggahnya. Jadi silahkan dokumennya dikonfirmasi langsung ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah juga mengkonfirmasi dalam bentuk mencentang atau mengiyakan, melaporkan bahwa sudah dilakukan oleh guru tersebut di dalam sistem nanti. Kemudian guru dan kepala sekolah melakukan satu siklus pengolahan kinerja per tahun. Ya, nah ibu bapak sekalian, ini catatannya nih, ya. Walaupun ini dilakukan setahun sekali, perubahan tidak mengubah alur yang selama ini sudah diputuskan bersama BKN. Jadi siklus pengolahan kinerja tetap mengikuti siklus yang telah dilakukan di tahun 2024, yaitu pada siklus pelaksanaan misalnya, ya, kemudian perencanaan dan juga penilaian. Nah, tidak mengubah itu, cuman durasi waktunya yang tadinya satu semester satu kali atau 2 kali dalam 1 tahun, sekarang berubah menjadi 1 kali dalam 1 tahun. Nah, lebih keren. Oke, mari kita mengenal ya, ini penyempurnaan logo, nomenklatur, dan tagline pengolahan kinerja tahun 2025. Perubahan nomenklatur dan logo pengolahan kinerja merepresentasikan kinerja yang selalu bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Oke, ini Bu Bapak sekalian, logo pengelolaan kinerja tahun 2025. Oke, kemudian tagline-nya adalah mudah bermakna dan bermutu untuk semua. Nah, dari pengelolaan kinerja ini nanti akan terbagi menjadi 3, ya. Nah, logonya tetap sama, cuman namanya aja yang berbeda. Oke, kita lihat yang pertama PKG. PKG ini adalah pengelolaan kinerja guru. Jadi nanti guru logonya begini, ya. Kemudian untuk kepala sekolah namanya PKKS, ya. Pengelolaan kinerja kepala sekolah. Sementara untuk pengawas, ya, namanya PKPS, pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Nah, ini untuk logo, nomenklatur, dan juga tagline. Ya, mari kita lihat substansi penyempurnaan pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Tadi sudah disampaikan ada 3, ya. Yang pertama, tidak berbasis poin. Ya, jadi tidak lagi mengejar poin nih Ibu Bapak sekalian. Nah, tidak berbasis poin pada bagian pengembangan kompetensi. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada bagian pengembangan kompetensi yang pertama, guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, ini tahapan pertamanya, ya. Nah, indikator kompetensi ini mengacu pada Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023, ya, tentang model kompetensi guru. Ya, kemudian kita hanya memilih 1 indikator kompetensi. Nah, ini akan dikembangkan selama 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua, guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dan indikator yang perlu ditingkatkan. Tidak ada standar minimal JP atau poin. Silahkan ini Ibu Bapak bisa beradaptasi bagaimana cara mengembangkan diri kita, ya, mengembangkan kompetensi kita terkait tentang 1 indikator yang kita pilih, ya, berdasarkan acuan Perdirjen GTK 2626 tadi, ya. Kemudian tidak ada batasan jenis kegiatan. Nah, ini lebih fleksibel lagi sahabat-sahabat sekalian, ya. Jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dengan kepala sekolah. Oke, silakan didiskusikan dengan kepala sekolah. Kemudian pada pengembangan kompetensi yang ketiga, guru menuliskan refleksi hasil belajar dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu, ya, setelah kita milih, ya, di tahapan 1 ini, kemudian kita lakukan, ya, refleksi. Kita kembangkan diri kita. Silakan mau dipilih dengan cara apa. Tidak ada batasan poin, tidak ada batasan JP-nya, tidak ada juga batasan jenis kegiatannya.
Setelah kita lakukan, misalnya saya ingin mengembangkan diri dengan cara belajar dari teman sejawat atau belajar dari praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman sejawat di sekolah saya. Nah, terkait tentang indikator yang telah saya pilih. Setelah saya belajar, kemudian saya melakukan refleksi. Ya, bagaimana hasilnya? Apa sih dampak untuk saya, untuk murid saya, dan untuk sekolah saya, dan rekan-rekan lainnya? Nah, ini akan menjadi refleksi dan kita menuliskannya, Bapak Ibu, di dalam sistem pengelolaan kinerja ini ya. Kita menuliskannya. Nah, setelah kita menulis, melaporkan apa yang telah baik, apa yang telah dikembangkan, apa perubahan-perubahan apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian di tahapan 4, setelah kita input ke aplikasi, kepala sekolah membaca hasil refleksi guru mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian kinerja. Nah, kepala sekolah cukup membaca apa yang telah kita tulis tadi ya di dalam sistem nanti. Nah, jadi tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah seperti sertifikat ya ataupun sejenisnya. Nah, tidak perlu lagi. Cukup kepala sekolah kan lebih tahu bagaimana perkembangan kita, bagaimana kita beradaptasi, berinteraksi, mengembangkan diri di sekolah kita. Jadi kepala sekolah lebih tahu bagaimana hasilnya. Kemudian berdasarkan refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan dialog lebih lanjut terkait dampak hasil belajar pada praktik kinerja pegawai. Nah, dilakukanlah dialog dan komunikasi antara kepala sekolah dan si guru tadi, bahwa seperti ini nanti ya, atau mungkin dalam bentuk coaching ya antara kepala sekolah dengan guru. Ya, ini pada tahapan pengembangan kompetensi. Terkait tentang indikator ya, indikator kompetensi ini diambil sebagaimana sudah disampaikan tadi, diambil dari Perdirjen GTK 2626 ya. Nah, dari kompetensi guru ya, dari 4 kompetensi guru, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini indikator kompetensi guru yang nantinya kita akan pilih minimal, guru hanya memilih 1 indikator, bukan minimal. Hanya memilih 1 indikator, berarti pilihannya hanya 1 kali pilihan aja. Silahkan di bagian mana yang akan kita tingkatkan terkait tentang pengembangan kompetensi guru. Nah, ini lebih sederhana lagi sahabat sekalian. Kemudian untuk kepala sekolah nih, pengembangan kompetensi kepala sekolah. Nah, pengembangan kompetensi kepala sekolah hampir mirip dengan pengembangan kompetensi guru yang sudah saya jelaskan tadi. Cuma yang membedakannya adalah aktor yang terlibat dengan kepala sekolah. Kalau tadi kepala guru dengan kepala sekolah, maka di sini kepala sekolah dengan atasannya, yaitu kepala dinas pendidikan atau tim kinerja ya. Nah, ini ada perubahan juga. Kalau dulu kalau 2024 disebut dengan tim kerja di dinas pendidikan. Nah, di 2025 lebih condong lagi disebut dengan istilah tim kinerja yang nanti akan dibentuk lewat Simtendik ya, dinas pendidikan. Ya, ini yang membedakannya, bahwa kepala sekolah dengan guru ya, aktornya. Ya, kemudian yang membedakannya juga adalah acuan model kompetensi kepala sekolah yang tadinya guru ke Perdirjen 2626, maka kepala sekolah acuan indikatornya diambil pada Perdirjen GTK nomor 7327 tentang model kompetensi kepala sekolah. Sama aja memilih 1 indikator kompetensi. Nah, ini sama dengan guru tadi. Nanti di tahapannya yaitu dialog, silahkan kepala sekolah menuliskan atau melaporkan bagaimana proses dia mengembangkan kompetensinya terkait tentang 1 indikator yang dipilih. Nah, kemudian nanti akan terjadi dialog dengan kepala dinas. Ya, oke, ini untuk kepala sekolah. Jadi bedanya hanya di situ saja ya, pada indikator dan juga aktor ya. Nah, silahkan Ibu Bapak kepala sekolah ya, bisa nanti pelajari lebih jauh terkait tentang kompetensi kepala sekolah yang ada di Perdirjen GTK 7327 ya. Ada 3 model ya, kepribadian, sosial, dan profesional. Oke. Nah, yang
kedua terkait tentang arahan Mendikdasmen ya, yaitu tidak perlu mengunggah dokumen. Nah, ini Bapak sekalian. Untuk guru ya, saya jelaskan dulu untuk guru pelaksanaan tugas guru. Ya, guru mengetahui tugas pokok 5M, ya, oke? Serta mendukung akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Ya, nah, ini untuk guru Bapak Ibu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tugas pokok 5M, yaitu pelaksanaan tugas guru? Nah, yang kita ketahui bersama bahwa 5M yang dimaksudkan ini adalah beban kerja guru ya, beban kerja guru atau tugas guru ya, atau tupoksi guru ya. Yang pertama, M pertama adalah merancang pembelajaran atau membimbing. Nah, M kedua ya, yaitu melaksanakan pembelajaran. M ketiga, menilai hasil pembelajaran. M keempat, yaitu membimbing dan melatih peserta didik. Dan M kelima, melaksanakan tugas tambahan. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada bagian ini di pengelolaan kinerja ya, dokumen akuntabilitas bukanlah tambahan dokumen. Oke? Bukan tambahan dokumen baru, tetapi sesuatu yang sudah kita lakukan dan rutin kita lakukan setiap semester, setiap tahun. Jadi jenis dokumen, misalnya kurikulum satuan pendidikan, nah ini kan setiap tahun ada di sekolah, jadi bukan tambahan pekerjaan baru buat kita, tapi ini sudah kita lakukan setiap tahun. Terus rangkuman kehadiran guru atau rekapan ya, kehadiran guru dari Januari sampai Desember, karena skalanya adalah 1 tahun. Surat tugas atau surat keputusan tentang tugas tambahan. Nah, ini Bapak Ibu ya, karena menyangkut tentang 5M. Kemudian yang kedua, guru melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Nah, dokumen akuntabilitas adalah rekam kinerja guru dalam mengerjakan tugas pokok dan tanggung jawab sehari-hari. Tentunya yang lebih tahu tentang ini adalah kepala sekolah ya, yang mana sebagai atasan guru dan juga setiap hari bersama guru di sekolah. Nah, kemudian guru menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokoknya ke atasan di luar sistem. Jadi kalau tahun 2024 dokumen akuntabilitas ini kita upload ke PMM, maka di tahun 2025 cukup menunjukkan saja. Apa yang ditunjukkan? Nah, sama aja ya seperti tahun kemarin. KSP ya, KSP yang dimaksud untuk guru ini ya mungkin dokumen KSP yang di bagian perencanaan seperti modul ajar, RPP, silabus, ATP ya, hal-hal yang menyangkut tentang perencanaan pembelajaran cukup menunjukkan kepada kepala sekolah. Nah, kemudian rangkuman kehadiran juga silakan ditunjukkan ke kepala sekolah, tidak perlu mengupload. Jadi ini di luar sistem ya. Nah, ini penyempurnaannya di sini. Nah, tidak ada dokumen yang perlu diunggah ke dalam sistem. Oke, cukup unggahnya ke siapa? Ke kepala sekolah aja secara nyata ya. Oke, secara luring ya, langsung menyerahkan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru. Ya, jadi kepala sekolah cukup menyatakan bahwa kurikulum satuan pendidikan ada atau tersedia ya. Terus rangkuman kehadiran guru juga tersedia. Sudah melaksanakan tugas tambahan juga sudah tersedia. Nah, ini yang nanti akan menjadi penyempurnaan di tahun 2025. Oke, apa saja cakupan dokumen akuntabilitas guru? Nah, cakupan dokumen akuntabilitas guru ada 3, Bapak sekalian. Yang pertama dokumen KOSP atau KSP. Oke, kemudian rangkuman kehadiran guru dan surat tugas tambahan atau keputusan untuk tugas tambahan. Nah, terkait tentang 3 dokumen ini tentunya dikembalikan kepada setiap satuan pendidikan yang punya khas berbeda-beda. Ya, tidak semua sekolah punya KSP yang sama. Tidak semua sekolah punya format ataupun cara merekap rangkuman kehadiran yang sama. Pasti mungkin ada yang berbeda. Nah, ini dikembalikan lagi, tidak ada format baku di sini. Untuk surat tugas, misalnya keputusan tugas SK ya tentang tugas tambahan guru. Nah, apakah ini perlu dilampirkan dengan laporannya? Ya, itu dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing ya. Nah,
Intinya ini tidak diupload lagi ke sistem. Jadi di luar sistem, cukup menyerahkan ke kepala sekolah. Nah, Ibu Bapak sekalian, penamaan nama di atas bukan nomenklatur untuk membuat dokumen baru. Penamaan dokumen mungkin bisa berbeda di lapangan. Ini artinya disesuaikan lagi dengan keadaan sekolah dan daerah kita masing-masing. Kemudian untuk kepala sekolah, ya, hampir sama dengan tugas guru tadi. Namun di sini yang membedakan yang pertama juga adalah aktor, ya, yang kedua adalah dokumennya. Nah, itu aja ya, tapi tahapannya sama. Nah, apa sih yang menjadi aktor? Ya, aktor kepala sekolah mengkonfirmasi ini ke tim kinerja, ya, dia tahu di kepala dinas pendidikan, ya, atau ke pengawas yang ditunjuk sebagai tim kinerja di dinas pendidikan setempat. Nah, itu saja yang membedakan. Sementara untuk dokumennya adalah kurikulum satuan pendidikan, terus perencanaan satuan pendidikan, laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran guru. Nah, ini bukan dokumen baru yang harus dibuat oleh kepala sekolah, tetapi ini sudah ada setiap tahun ajaran. Jadi, Bapak Ibu kepala sekolah cukup yang sudah ada itu mengkonfirmasi, ya, menunjukkan dokumen kepala sekolah di luar sistem, sama seperti tadi. Kepada siapa? Nah, kepada kepala dinas, ataukah tim kinerja, ataukah pengawas yang ditunjuk sebagai atasan atau yang mewakili atasan langsung kepala sekolah. Oke. Nah, ini dokumennya Ibu Bapak ya, untuk kepala sekolah. Dokumen KSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan, kemudian rangkuman kehadiran guru. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, transformasi penyempurnaan pengolahan kinerja, yaitu adalah periode hanya satu kali dalam satu sistem. Ya, mari kita lihat tahapan pengolahan kinerja yang dimaksudkan dalam 1 tahun 1 kali saja. Nah, yang pertama tahapannya, Bapak, kalau di 2024 kita kenal ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Maka di 2025 tahapannya ditambah 1 di depan, yaitu pemutakhiran data. Dan ini sangat penting karena bersumber dari sini. Nah, kenapa ini penting? Supaya prosesnya berjalan dengan lancar, ya. Kemudian di akhirnya nanti tidak menjadi tantangan, ya, bagi dinas pendidikan, bagi kepala sekolah, terjadi disparitas data, ya, atau UNOR, perbedaan nama, perbedaan unit organisasi, ataupun juga perbedaan tempat tugas. Ya, nah, ini penting. Nah, persyaratan implementasi pengolahan kinerja adalah data yang sudah mutakhir. Ini apa? Ya, jadi ini penting. Ya, data yang sudah mutakhir dan padan antara Dapodik, ya, data di Dapodik harus sama dengan data dengan SIASN dan juga data yang ada di Dukcapil. Nah, tentunya ini membutuhkan kolaborasi, ya, lintas kementerian, lintas dinas, ya, lintas unit atau unit-unit kerja yang membidangi 3 poin penting ini: Dapodik, SIASN, dan Dukcapil. Nah, memastikan bahwa data ini sudah benar pada tahapan awal, Bapak Ibu. Ketika data kita sudah benar, maka kita masuk pada tahapan perencanaan. Oke, yaitu menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP). Sama aja seperti 2024. Kita memilih 1 sub-indikator kinerja dari indikator, yaitu diambil dari raport pendidikan D1, ya, dari 8 sub-indikator praktik pembelajaran untuk guru. Nah, ini untuk guru, ya. Ya. Kemudian memilih fokus untuk 7 aspek, ya. Yang ini kita memilih fokus 7 aspek ASN berakhlak, ya, yang akan ditingkatkan, ya. Ya, guru memilih 1 indikator kompetensi untuk dikembangkan. Nah, ini untuk pengembangan kompetensi memilih 1 aja pada tahap perencanaan. Oke, setelah direncanakan, masuk pada tahap pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan, ya. Nah, siklusnya ada
seperti ini, ada 5 tahapan Bapak Ibu ya untuk pengelolaan praktik kinerja dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Kita masih menggunakan siklus yang telah kita lakukan pada tahun 2024. Yang pertama, diskusi persiapan, kemudian observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Intinya tidak berbeda jauh ya untuk tahapan siklus pelaksanaan ini ya dengan tahun 2024. Yang terakhir adalah penilaian. Nah, guru mendapat predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengolahan kinerja periode selanjutnya. Oke Bapak Ibu, untuk kepala sekolah tahapannya juga sama dengan guru tadi ya. Yang membedakannya adalah aktor juga kepala sekolah, berarti berurusan dengan atasannya yaitu kepala dinas. Nah, yang kedua, perbedaan pada tahapan ini adalah indikator kinerja. Nah, kalau guru tadi diambil dari indikator kinerja D1 dari raport pendidikan, maka untuk kepala sekolah ini diambil dari D3 terkait tentang kepemimpinan pembelajaran, ya. Nah, sama aja setelah itu memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak, ya. Kemudian sama lagi memilih 1 indikator kompetensi. Untuk siklus juga sama dengan guru. Nah, oke. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir anjuran ya. Anjuran kalender implementasi pengolahan kinerja guru. Ini bukan tahapan yang wajib, tapi ini anjuran namanya. Ya. Ya, ini satu masukan yang diberikan oleh Kemendikdasmen kepada guru dan kepala sekolah agar supaya kalau bisa mengikuti tahapan-tahapan ini sehingga tidak bertumpuk ya. Kadang kita itu menumpuk nanti di akhir baru menyelesaikan semua. Nah, ini nanti kurang efektif pelaksanaannya. Jadi disarankan atau dianjurkan mengikuti kalender implementasi pengolahan kinerja dalam 4 triwulan. Ya, tapi bukan berarti siklusnya menjadi 4, bukan. Tahapannya tetap 1 seperti tadi. Cuma ini dianjurkan apa saja yang kita lakukan di tahapan pertama, di triwulan 1. Nah, ini untuk Januari Februari diharapkan guru dan kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pokok seperti biasa, berdiskusi dengan kepala sekolah, menyusun ke SKP, sama juga kepala sekolah juga begitu, menyusun SKP, berkoordinasi dengan atasannya. Terus melaksanakan tugas pokok di bulan Februari, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah untuk observasi praktik kinerja, menerima umpan balik hasil observasi kepala sekolah, mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi Januari diharapkan kita melakukan perencanaan. Ya, jadi kalau kita mau lihat tahapan ini, perencanaan kita lakukan di bulan Januari. Kemudian Februari Maret ini sudah masuk dalam tahapan pelaksanaan. Tentunya ini semua dilakukan ketika data kita sudah dimutakfirkan dengan baik. Ya. Oke, kita lihat di triwulan kedua. Untuk April, Mei, Juni itu setelah melaksanakan observasi ya. Kita melaksanakan tugas pokok aja seperti biasa. Terus melaksanakan upaya tindak lanjut dari hasil observasi yang disepakati kepala sekolah ataupun dari atasan di kepala sekolah yaitu kepala dinas. Kemudian melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang kita pilih tadi ya, yang 1 ya, 1 indikator yang kita pilih tadi. Nah, ini April, Mei, dan Juni. Nah, kemudian pada triwulan 3 nanti diharapkan dan dianjurkan kalau bisa Ibu Bapak bisa mengikuti tahapan ini yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan September. Apa yang dilakukan guru dan kepala sekolah? Tetap melaksanakan tugas pokok seperti biasa. Ya, kemudian melaksanakan upaya tindak lanjut. Jadi berpindah ke siklus tahapan pelaksanaan selanjutnya. Melakukan kegiatan pengembangan diri kompetensi yang dipilih melalui mulai melakukan refleksi upaya peningkatan kinerja. Ini Juli, Agustus, September. Begitupun kepala sekolah ya. Silakan berkoordinasi apa yang direfleksikan, bagaimana masukan-masukan untuk upaya tindak lanjut yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan atau atasannya. Kemudian di triwulan 4, kalau misalnya ini kita ikut alurnya dengan baik melalui kalender implementasi pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah ini Bapak Ibu, saya yakin ini akan berjalan secara maksimal karena kita tidak mengumpul
di akhir baru kita berproses. Tapi benar-benar kita berproses dari Januari sampai Desember. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan kepala dinas di Oktober, November, sampai Desember. Tetap seperti biasa, guru dan kepala sekolah melaksanakan tugas pokoknya. Kemudian menyelesaikan refleksi ya, memberi umpan balik kepada refleksi guru. Nah, kemudian melaksanakan tugas pokok mendapat predikat kinerja tahunan. Di Desember itu guru sudah mendapatkan predikat kinerja tahunan. Begitupun kepala sekolah ya. Diharapkan di Desember sudah dapat mendapatkan predikat kinerja, termasuk predikat kinerja satuan pendidikannya. Nah, nanti kepala dinas di Desember itu sudah bisa menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan. Jadi yang nanti akan diharapkan di 2025 tahapan pengolahan kinerja itu berakhir di Desember. Jadi di Desember itu sudah langsung menetapkan. Karena tahapannya kita lalui secara berlahan dari Januari sampai Desember. Nah, nanti pada masuk 2026 kita sudah tidak lagi mengurus pengolahan kinerja 2025. Jadi kita sudah berpindah ke tahun berikutnya. Itu harapannya Ibu Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ya, mulai Januari 2025 terdapat 3 kemudahan utama agar Bapak Ibu bisa berfokus pada peningkatan pembelajaran murid. Ini yang menjadi 3 perubahan dan kemudahan yang nanti akan berlaku di 2025. Yang pertama, dilaksanakan 1 tahun sekali, tidak perlu mengunggah dokumen akuntabilitas dan tidak berbasis poin. Nah, sistem semakin praktis, transisinya pun lebih mudah. Oke, demikian Ibu Bapak sedikit penjelasan penyempurnaan pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025. Semoga tercerahkan dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.